Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Ramadhani Supratman dengan NIM 2507001502032. Nah, kenapa saya membuat video ini? Itu untuk melengkapi tugas psikologi perkembangan anak saya tentang lifespan, yaitu saya akan memaparkan kepada teman-teman atau memberitahu teman-teman tentang lifespan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak awal, tengah, dan akhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Ramadhani Supratman, bisa dipanggil Zaza ataupun Zahra. Saya lahir di Makassar pada tanggal 30 September 2007. Saat ini saya berusia 18 tahun. Saya juga anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, hobi saya yaitu menari, melukis atau menggambar, dan bermain bulu tangkis. Nah, di masa prenatal ini, saya menggunakan teori John Winsatrop. Menurut John Winsatrop, perkembangan manusia dimulai sejak masa konsepsi, di mana ketika sel sperma membuahi sel telur dan terbentuklah zigot. Nah, masa prenatal ini tuh dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap germinal. Yang kedua, tahap embrionik. Dan ketiga, tahap fetal. Saya hamil 4 bulan setelah menikah, dan hal itu diketahui pertama kali melalui tes pack yang dilakukan 2-3 kali. Dan untuk memastikan kehamilan saya, maka kemudian saya bersama suami ke dokter kandungan, dan dilakukanlah USG memastikan apakah benar kehamilan. Dan benar. Terus kemudian di semester pertama tentu saja juga merasakan mual, pusing, itu berlangsung beberapa bulan. Terus ngidam, pada dasarnya tidak ada ngidam ngidam yang menginginkan sesuatu yang secara spesifik, tetapi pada saat Zahra Ramadhani Supratman dalam kandungan, ngidamnya itu lebih kepada tidak berselera makan di rumah, jadi selalu ingin makan di luar. Kemudian yang konsumsi selama hamil, karena hamil pertama, jadi hal tersebut sangat dijaga, dan saya menyadari bahwa untuk menjaga kesehatan janin, maka saya berusaha untuk mengkonsumsi selalu makanan sehat. Dengan demikian, maka sama sekali selama kehamilan sama sekali tidak mengkonsumsi minuman soda, cola, Fanta, dan lain-lain. Terus kemudian menghindari junk food sesekali. Kalau soal ngidam makanan, yang paling suka adalah bakso sentosa. Jadi sesekali, sebulan sekali ada 2 bulan sekali, sebulan itu terkadang memakan susu. Terus kemudian, tapi tidak terlalu sering juga ya, seingat saya tidak terlalu sering, tapi kalau
hamil. Kebetulan saat bulan bulan itu masih bekerja, jadi aktif masih bekerja. Terus kemudian bisa dapat kontraksi dari usia 9 bulan. Kadang jadi kontraksi sekali 9 bulan, tapi karena kebetulan mama tua saya dari sampai kemudian, jadi biasanya langsung saya mau buka pemeriksaan. Jadi ada ruang khusus untuk pemeriksaan hamil. Langsung saja itu namanya perawatan hamil jangan baik saja dan yang kemudian pecah ketuban di rumah malam hari jam 7 jam 8 malam. Terus kemudian di bawah rumah sakit itu memutuskan untuk melahirkan di rumah sakit besar satu saja di dengan tergantungan dari JWBK SPOB dokter anak dokter Robert J. Tauran SPA. Jadi rumah sakitnya itu malam hari, tapi kemudian mungkin karena saya pertama itu agak sulit jadi datang malam, tapi datang satu malam terdekat kemudian, tapi melahirkannya itu di hari Minggu pukul 14:10 ya, di tanggal 30 September 2007 dengan berat 100 gram, panjang 48 cm. Beri nama Sarah Rahman karena proses persalinannya tergolong karena lama dari kebutuhan sampai bulan yang Nah teman-teman, menurut WHO itu berat bayi baru lahir itu 2,5 sampai 4 kg dan panjangnya itu 47 sampai 53 cm. Nah, berat badan dan panjang saya itu 3,1 kg dan panjang 48 cm. Nah, itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh WHO. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kesehatan saya itu baik. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik. Nah, pada masa ini ASI ibu saya itu kurang dan saya dibantu oleh susu formula. Tapi perkembangan fisik dan motorik saya itu berjalan dengan baik. Pada usia 5 bulan, saya sudah bisa merangkak. Pada usia 6 bulan, saya sudah bisa duduk secara mandiri. Dan pada usia 11 bulan, saya sudah bisa berjalan. Saya juga sangat menyukai menggambar sejak usia 1 tahun 5 bulan, walaupun gambaran saya itu masih abstrak. Dan rasa penasaran saya juga sangat tinggi pada usia ini. Contohnya itu pada saat saya melihat seekor lebah di meja makan, saya refleks untuk meraihnya. Dan pada saat saya sudah meraihnya, tangan saya disengat oleh lebah tersebut dan saya dibawa ke rumah sakit. Nah, perkembangan saya itu tergolong lebih cepat dari standar pada umumnya karena didukung oleh genetik, lingkungan, nutrisi, dan perhatian yang penuh. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Dalam teori biasa, saya aktif membangun pemahaman dunia melalui asimilasi, yaitu menggabungkan informasi baru ke skema yang ada, dan akomodasi, menyesuaikan skema untuk informasi baru. Nah, di masa ini, saya juga sangat suka menyusun trik donat,
menggambar di dinding, dan sangat suka mengeksplor lingkungan sekitar. Nah, ini menunjukkan eksplorasi sensorik motor saya itu kuat. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Pada usia 10 bulan, saya sudah bisa mengucapkan kata ma, pa, dan ne. Ini menandakan dimulainya representasi simbolik, di mana saya sudah bisa mengutarakan keinginan dengan kata-kata sederhana. Nah, itu juga adalah langkah awal yang penting dalam penguasaan bahasa. Yang keempat yaitu sosial emosional. Saya sering menangis ketika orang lain ingin mengambil saya dari gendongan orang tua saya, atau saat mainan saya direbut. Nah, respon emosional ini adalah hal normal pada tahap perkembangan bayi. Itu juga menunjukkan pembentukan ikatan emosional dan awal pengenalan diri. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak awal, 2-6 tahun. Untuk perkembangan fisik saya itu sudah sangat bagus dan berjalan dengan baik. Motorik halus saya itu saya sudah bisa menulis dengan baik, dan gambaran saya juga semakin terbentuk dan terarah. Saya juga sangat suka bermain masak-masakan dengan dedaunan, pasir, dan clay. Untuk motorik kasar saya sangat suka bermain sepeda dan sangat suka bermain lomba lari bersama adik-adik saya. Perkembangan kognitif, kemampuan menggambar saya itu semakin terasa. Nah, itu menunjukkan perkembangan kognitif visual spasial. Dan saya juga sangat menyukai mendengarkan musik, dan dimana ketika saya mendengarkan musik, saya spontan untuk menari. Dan itu menunjukkan apresiasi terhadap seni dan pemahaman diri. Sosial emosional, dan dimana sosial emosional saya itu muncul pada saat adik saya lahir ke dunia. Nah, pada saat dia berada di ayunan, saya suka menarik ayunannya secara terus-menerus, dan saya juga diharuskan mengalah pada situasi tertentu. Itulah yang menjadi bentuk pemahaman awal saya tentang berbagi dan adaptasi dalam hubungan keluarga. Selanjutnya yaitu pembentukan moral dan empati. Nah, pada saat saya TK, saya melihat teman dekat saya dibully oleh teman laki-laki saya. Nah, pada saat melihat peristiwa tersebut, saya spontan untuk melapornya kepada guru. Dan saya juga sangat suka berbagi bekal kepada teman yang tidak membawa bekal maupun yang membawa bekal. Itulah yang membangun rasa empati serta pemahaman awal saya tentang nilai-nilai sosial dan moral yang baik. Masa kanak-kanak tengah dan akhir, 6-12 tahun. Untuk perkembangan fisik saya itu sudah sangat bagus karena orang tua saya sering membawa anak-anaknya ke pantai dan kolam renang. Itulah kenapa saya sangat menyukai berenang. Untuk pola makan saya itu sudah sangat teratur karena mama saya sering membuka bekal untuk pergi ke sekolah. Untuk masa pubertas saya itu dimulai pada saat 2 SMP pada umur 13 tahun. Perkembangan kognitif, pada kelas 6 SD saya sangat suka menari dan pernah terpilih oleh KKPPL untuk menjadi tugas aktif semesternya. Saya juga sangat suka olahraga, bulu tangkis dan wrestling, dan pastinya juga berenang. Dan saya juga pernah didaftarkan oleh mama saya les di salah satu tempat yaitu JILS. Dan pada saat di JILS saya sangat suka pelajaran semua. Untuk perkembangan bahasa pada usia ini tuh saya sudah sangat bagus, dan dimana saya suka mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris dan sudah menghafalkan beberapa lagu bahasa Inggris. Sesekali juga saya mendengarkan pembelajaran bahasa Mandarin lewat YouTube. Perkembangan sosial emosional. Nah, hubungan dengan adik saya ini menjadi tantangan pertama bagi saya karena saya sering jengkel ketika dia merebut barang saya atau makanan saya, dan saya juga lebih sering menangis ketika adik saya mengganggu saya secara berlebihan. Tapi semua itu adalah fase normal dalam menghadapi batasan dan mengelola emosi dalam hubungan persaudaraan. Perkembangan moral. Rasa kepedulian sosial saya ini sangat bagus karena saya suka mentransfer teman saya yang membawa uang belajar, dan terkadang saya suka mentransfer teman-teman saya secara tiba-tiba. Dan ketika saya melihat seorang pengemis, saya spontan memberikannya uang dari uang saya. Nah, semua itu menunjukkan bahwa empati dan kerendahan hati yang kuat itu akan terus berkembang seiring waktu. Apa yang dapat saya pelajari dari diri saya? Menurut saya itu ada 4 poin penting yang saya sudah pelajari dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada poin pertama, itu pengaruh multidimensi. Perkembangan saya itu sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor penting. Misalnya itu perkembangan fisik saya yang sangat lemah, yang saya sudah jelaskan pada masa bayi. Pengasuhan orang tua yang penuh perhatian, lingkungan sekitar yang penuh inspirasi, dan dinamika pertemanan. Poin kedua yaitu empati serta
saya rasa empati saya ini sudah sangat kuat, karena baik dalam interaksi bersama teman maupun orang-orang yang membutuhkan itu saya sangat senang jika membantu mereka, dan sifat ini itu saya jaga sampai sekarang. Untuk poin ketiga yaitu rasa ingin tahu dan eksplorasi. Dari kegemaran menggambar di dinding hingga ketertarikan pada bahasa baru dan semua itu, saya selalu meneliti dioramat Tuhan, mengetahui dan menjelajahi hal-hal yang baru. Dan bakat terakhir yaitu bakat dalam seni dan olahraga. Menari dan menggambar itu menjadi bentuk ekspresi diri saya yang muncul sejak kecil, dan minat dari kecil saya itu kan olahraga, dan sampai sekarang itu saya masih menyukai olahraga dan menari.